Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Medicare atau Medical Healthcare, di mana sebelum menuju ke pembahasan materinya, di sini perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Prasetyo Fajar Islam dengan NIM F1D020084. Kemudian ada saya sendiri, Rosalina, dengan NIM F1D020092. Kemudian yang terakhir ada Sagita Wulandari dengan NIM F1D020093. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sagita Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu latar belakang. Medicare atau Medical Healthcare adalah sebuah sistem informasi berbentuk website yang berkembang dalam bidang kesehatan. Website ini dapat memberikan konsultasi medis kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi kepada dokter terkait kesehatan. Dalam website Medical Healthcare ini memberikan kemudahan kepada para user dalam hal mencari serta berkonsultasi melalui media online terkait kesehatan kepada dokter yang telah terdaftar. Yang kedua yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, kesulitan dalam mencari seorang dokter ketika beberapa warga atau masyarakat setempat ingin berkonsultasi terkait kesehatannya. Yang kedua yaitu munculnya rasa keraguan pada masyarakat yang ingin berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat dikarenakan masih dalam kondisi COVID-19 atau virus corona, serta keraguan yang dipikirkan oleh masyarakat jika ingin berkunjung ke rumah sakit, maka akan menempati ruangan yang sama dengan pasien yang terjangkit virus COVID-19. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara merancang sebuah sistem yang dapat menghapus keraguan masyarakat dan dapat memudahkan mereka untuk berkonsultasi dengan seorang dokter tanpa harus bertemu. Yang kedua yaitu bagaimana merancang sebuah website yang dapat menghubungkan pengguna atau user, yaitu masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan dokter secara langsung. Kemudian materi yang keempat yaitu ada target pengguna atau user. Targetnya yang pertama adalah kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang mempunyai sebuah masalah terkait kesehatan mereka serta ingin berkonsultasi terkait kesehatan. Kedua yaitu dokter, membuka pengarahan kepada masyarakat atau pasien dengan syarat bahwa dokter tersebut harus memiliki sebuah lisensi atau bersertifikat kompetensi dokter sesuai dengan undang-undang terkait kedokteran yang telah berlaku. Materi yang kelima yaitu metode pengembangan. Medical Healthcare menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang tertua, sebab memiliki sifat yang natural. Perangkat lunak yang dihasilkan akan ditunjukkan terlebih dahulu kepada klien. Kemudian, klien tersebut akan diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah pendapat mereka sehingga software yang dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Kami menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i3 dengan sistem operasi Windows 11. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Di sini kami menggunakan beberapa perangkat lunak. Yang pertama ada SAMPP, adalah program aplikasi yang berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Yang kedua itu ada VS Code atau Notepad++. VS Code atau Visual Studio Code merupakan perangkat lunak teks, editor open source berbasis elektronik yang dibuat oleh Microsoft. Kemudian ada Draw.io, merupakan sebuah program aplikasi berbasis website yang biasa digunakan untuk membuat diagram secara online. Yang keempat ada Figma, merupakan sebuah program desain tools yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan aplikasi mobile, desktop, website, dan lainnya. Dan yang kelima ada web browser yaitu Chrome. Web browser adalah aplikasi yang digunakan untuk melihat dokumen web sekaligus melakukan pengujian terhadap web yang telah dibuat. Selanjutnya ada entitas tabel. Kami menggunakan 3 entitas. Yang pertama ada input,
output proses data pengguna yang dimana terdiri dari dokter dan pasien. Selanjutnya ada analisis sistem. Yang pertama, analisis sistem kepada pengguna administrasi, yaitu user admin. Di sini sistem yang dapat melihat serta mengelola artikel. Yang kedua, sistem yang dapat mengelola data para dokter. Kemudian ada pengguna dokter atau user dokter. Sistem yang dapat menyimpan data user atau account dan mengedit data profil user. Yang kedua, sistem yang dapat menampilkan list pengajuan tiap pasien dan dapat mengajukan penerimaan serta penolakan terhadap janji. Yang ketiga, ada sistem yang dapat mengatur jadwal dokter serta harga jasa dari konsultasi tersebut. Yang ketiga, ada pengguna pasien atau user pasien. Sistem yang dapat menyimpan data user atau account dan mengedit data profil user. Sistem yang dapat menampilkan data para dokter, tempat berkonsultasi sesuai keinginan pasien, serta bidang kesehatannya. Yang ketiga, ada sistem yang dapat membuat pengajuan atau janji dengan para dokter dalam hal konsultasi. Yang keempat, sistem yang dapat melakukan pembayaran jasa dokter ketika selesai melakukan konsultasi dengannya. Kemudian yang terakhir ada fitur yang tersedia. Beberapa fitur yang tersedia untuk pasien, yaitu yang pertama registrasi. Fitur ini nanti akan dibagi dua, yaitu registrasi sebagai pasien dan registrasi sebagai dokter. Yang kedua ada login. Login merupakan salah satu fitur yang bisa digunakan oleh pasien untuk memasukkan akun mereka yang telah didaftarkan sebelumnya. Yang ketiga ada cari dokter. Cari dokter ini merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan oleh pasien untuk mencari dokter yang mereka inginkan. Yang keempat ada rekomendasi dokter. Rekomendasi dokter merupakan fitur yang akan digunakan oleh pasien untuk melihat dokter yang telah direkomendasikan nantinya. Yang kelima ada info kesehatan. Info kesehatan merupakan fitur yang bisa digunakan oleh pasien untuk melihat berbagai macam artikel terkait kesehatan. Yang keenam, ada pembayaran. Fitur ini digunakan untuk melakukan pembayaran secara online melalui website. Yang ketujuh, ada menu chat. Fitur ini bisa digunakan oleh user untuk melakukan konsultasi melalui chat dengan dokter yang bersangkutan. Dan yang kedelapan, ada menu searching. Fitur ini digunakan oleh user untuk mencari obat dan artikel yang ada di website tersebut. Kemudian yang kedua ada fitur untuk dokter. Yang pertama ada set jadwal. Fitur set jadwal merupakan salah satu fitur khusus yang dimiliki oleh setiap dokter yang berguna untuk mengatur jadwal kerja dari dokter yang bersangkutan, sehingga bisa fleksibel dan efisien. Yang kedua ada biaya konsultasi. Fitur ini digunakan oleh setiap dokter untuk memberikan patokan harga kepada pasien yang berkonsultasi. Yang ketiga ada registrasi. Fitur ini akan dibagi menjadi dua, yaitu registrasi sebagai pasien dan registrasi sebagai dokter. Yang keempat, ada menu login. Merupakan salah satu fitur yang bisa digunakan oleh dokter untuk memasukkan akun mereka yang telah didaftarkan sebelumnya. Yang kelima, ada chat. Fitur ini bisa digunakan oleh dokter untuk melakukan konsultasi melalui chat dengan dokter yang bersangkutan. Yang keenam, ada profil. Profil digunakan oleh dokter untuk mengedit profil dari dokter yang bersangkutan. Misalnya mengubah foto, akun, password, dan segala macam yang berkaitan dengan profilnya. Kemudian selanjutnya ada fitur untuk admin. Beberapa fitur untuk admin yaitu yang pertama mengelola data pasien. Admin dapat mengelola data pasien yang telah terdaftar melalui login page admin sendiri. Yang kedua mengelola data dokter, yaitu admin dapat mengelola data dokter yang telah terdapat melalui login page admin sendiri. Yang ketiga ada mengelola artikel. Admin dapat mengelola setiap artikel yang muncul ke halaman website. Dan yang terakhir ada melayani pasien dan dokter. Admin dapat melayani pasien dan dokter melalui call center atau customer service yang telah tersedia di halaman website saat pasien atau dokter sudah membuka websitenya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Sagita Wulandari atas pemaparan materi pertamanya. Selanjutnya di sini pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Prasetyo Fajar Islam. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi kedua terkait dengan sistem desain.
Yang pertama yaitu IRD. IRD merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan dengan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Terdapat pada gambar 3.1 yaitu merupakan IRD dari Medicare, yang dimana gambar IRD tersebut digunakan untuk mengimplementasikan sistem informasi medical healthcare yang telah dibuat. Terdapat kamus data dari sebuah IRD Medicare. Yang pertama yaitu pasien, di mana pasien tersebut memiliki atribut berupa ID pasien, ID role, nama pasien, tanggal lahir, umur, email, password, foto, dan nomor telepon. Dan yang kedua yaitu entitas dokter, yang dimana entitas dokter ini berisi atribut berupa ID dokter, ID role, nama dokter, spesialis, foto, alumni, pengalaman, tempat praktik, harga, email, serta password. Dan ketiga yaitu artikel, yang ketiga yaitu entitas artikel yang berisi atribut berupa ID artikel, judul artikel, gambar, tanggal publikasi, isi tinjauan. Next. Dan yang keempat yaitu entitas jadwal yang terdiri dari ID jadwal dan waktu. Dan yang kelima yaitu entitas pengajuan janji yang terdiri dari atribut ID jadwal, ID dokter, ID pasien, serta status. Dan yang ketujuh yaitu dokter spesialis, di mana dokter spesialis ini berisi atribut ID spesialis, ID dokter, lisensi spesialis bidang. Dan yang kedelapan yaitu pembayaran, di mana pembayaran tersebut berisi atribut kode bayar, ID dokter, ID pasien, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran. Dan yang kesembilan yaitu admin, yang berisi ID admin, nama admin, email, password. Dan yang ke-10 yaitu user role yang terdiri dari ID user serta nama role. Berikut yaitu tabel normalisasi dari IRD Medicare. Tabel pertama yaitu tabel pasien. Tabel kedua tabel dokter, dan ketiga tabel artikel, keempat tabel jadwal, kelima tabel pengajuan janji, keenam tabel dokter spesialis, ketujuh tabel pembayaran, kedelapan tabel admin, kesembilan tabel user role. Next. Selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan use case diagram dari Medicare. Pada use case diagram Medicare, medical healthcare terdapat 3 aktor, yaitu pasien, dokter, admin. Ketiganya memiliki fiturnya masing-masing. Yang pertama yaitu aktor pasien. Pasien dapat menggunakan beberapa fitur yang telah kami sediakan, yaitu mencari dokter, melihat rekomendasi dokter, menghubungi dokter, membayar dokter, memberikan rating, memberikan testimoni, mengubah akun, menghubungi admin, serta melihat artikel. Aktor kedua yaitu dokter. Jadi dokter dapat menggunakan beberapa fitur yang telah kami sediakan, yaitu mengatur jadwal, mengatur harga, menghubungi pasien, mengubah akun, membuat testimoni, menghubungi admin, serta melihat artikel. Dan yang ketiga yaitu aktor admin. Admin sebagai pemegang halaman web dapat mengelola data pasien, mengelola data dokter, mengelola artikel, serta melayani pasien dokter. Selanjutnya kelas diagram. Mungkin next. Di dalam kelas diagram merupakan jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atributnya, metode, serta hubungan antara objek. Kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada di dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Pada gambar 3 tersebut merupakan kelas diagram dari sistem informasi Medicare yang memiliki kelas seperti user, address, pasien, dokter, admin, pengajuan janji, nama penyakit, dokter, spesialis, artikel, pembayaran, dan laporan yang berjumlah 10. Dan selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang dapat memodelkan proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal, alur maupun aktivitas yang digambarkan berkaitan dengan menu-menu sehingga proses bisnis dalam sebuah sistem itu sendiri. Diagram aktivitas digunakan dalam menggambarkan alur kerja hingga aktivitas pada sistem saja. Berikut itu pada gambar 3.3 yaitu activity diagram dalam mencari dokter. Next. Pada gambar 3.4 terdapat activity diagram dan fitur mengedit profil dokter. Dan pada gambar 3.5 terdapat activity diagram dalam mengelola artikel. Dan pada gambar 3.6 terdapat activity diagram untuk login pasien.
Dan pada gambar 3.7 terdapat activity diagram untuk login pasien. Dan pada gambar 3.8 terdapat activity diagram untuk logout dokter. Dan pada gambar 3.9 terdapat activity diagram untuk menambahkan dokter. Next. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit terkait dengan sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaan objek-objek yang berhubungan dan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan. Berikut pada gambar 3.10 merupakan sequence diagram untuk dalam mencari dokter. Dan pada gambar 3.11 yaitu sequence diagram untuk mengedit profil pasien. Nah, pada gambar 3.12 yaitu sequence diagram untuk mengedit profil dokter. Pada gambar 3.13 sequence diagram untuk mengelola artikel. Pada gambar 3.14 merupakan sequence diagram untuk mengelola dokter. Pada gambar 3.15 yaitu sequence diagram untuk mengonfirmasi pengajuan. Pada gambar 3.16 merupakan sequence diagram untuk login admin. Pada gambar 3.17 sequence diagram untuk login dokter. Pada gambar 3.18 merupakan sequence diagram untuk login pasien. Pada gambar 3.19 merupakan sequence diagram untuk melogot dokter. Pada gambar 3.20 merupakan sequence diagram untuk logout pasien. Pada gambar 3.21 merupakan sequence diagram untuk penetapan janji oleh pasien. Pada gambar 3.22 sequence diagram untuk pembayaran oleh pasien. Pada gambar 3.23 merupakan sequence diagram untuk registrasi pasien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kedua. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Prasetyo Fajar Islam atas pemaparan materi keduanya. Kemudian di sini pemaparan materi ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana di sini terdapat desain user interface dari Medicare atau Medical Healthcare. Yang pertama terdapat fitur utama. Fitur ini merupakan tampilan awal dari website Medicare, di mana pada bagian ini user diberi pilihan untuk memilih menu login bagi yang sudah mempunyai akun dan menu sign up untuk user yang belum memiliki akun. Kemudian yang kedua ada fitur login. Fitur ini merupakan tampilan menu login, di mana pada fitur ini user yang ingin masuk ke dalam website Medicare terlebih dahulu login dengan memasukkan email dan password dari akun yang sudah didaftarkan. Yang ketiga, fitur sign up, di mana pada fitur ini user yang belum mempunyai akun bisa membuat akun dengan mengisi beberapa data-data pribadi untuk bisa mengakses website Medicare. Yang keempat, terdapat fitur home. Fitur ini merupakan tampilan menu beranda, di mana pada fitur ini user diberi beberapa pilihan yang bisa diakses seperti menu About, Dokter, dan review dari website Medicare. Selanjutnya terdapat fitur About, di mana pada fitur ini user diberi tampilan informasi mengenai website Medicare. Selanjutnya, yang keenam, terdapat fitur Dokter. Pada halaman fitur dokter tersebut ditampilkan klasifikasi dokter sesuai dengan spesialis dokter masing-masing. Kemudian yang terakhir terdapat fitur review. Fitur ini merupakan review yang diberikan oleh user yang sudah menggunakan website Medicare untuk berkonsultasi dengan dokter. Pada halaman ini juga ditampilkan rating dan kolom komentar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi, kesimpulannya berdasarkan hasil pembuatan website ini, dapat disimpulkan bahwa website ini dibentuk untuk memudahkan user untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikiater secara online dengan mudah, tepat dan efisien di masa pandemi seperti sekarang ini. Selain itu, website ini juga diharapkan mampu mengatasi masalah kesehatan di Indonesia secara merata dan menciptakan
sumber daya manusia yang sehat, berkualitas demi mencapai Indonesia maju. Kemudian di sini ada saran dari kelompok saran diharapkan dalam membuat website perlu diperhatikan secara mendalam terkait penganalisaan sistem yang akan dibangun, agar saat membuat atau membangun programnya tidak terjadi kesalahan komunikasi antar perancang web dengan sistem. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.